Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan yang kedua, masih dalam tema al-itharu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan makna al-itharu adalah mendahulukan orang lain daripada kita sendiri dalam segala hal kebaikan. Al-ithar jika ditinjau hubungannya dengan selainnya, ya, maka ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sifat karakter ithar yang berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. Yang kedua, sifat karakter al-ithar yang berhubungan dengan sesama makhluk. Karakter al-ithar yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini derajat yang paling tinggi. Apa ciri-cirinya al-ithar terhadap Allah Subhanahu wa taala? Itu bisa dilihat manakala seseorang dia akan melakukan apa saja yang Allah cintai, yang Allah perintahkan, walaupun hatinya benci, ya. Dan dia akan meninggalkan semua yang Allah benci, walaupun hatinya senang. Nah, itu al-ithar kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, mana ada orang yang senang puasa, tahan makan, tahan minum, semuanya ditahan, ya. Tapi karena itu demi untuk beribadah kepada Allah dilakukan, ya, dilakukan. Ini adalah al-ithar, ya. Oke, puasa Senin Kamis lah misalkan, puasa sunnah, ya. Allah dan Rasulnya perintahkan, walaupun tidak hukumnya wajib. Namun ketika seseorang itu mengutamakan hal tersebut demi menjalankan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, hati ini tidak senang. Gimana? Senin dan Kamis orang mungkin pada makan dan minum di luar bulan Ramadan, tetapi karena al-ithar dilakukan. Itu contoh. Walaupun hatinya tidak senang. Demikian juga meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, walaupun hatinya senang. Nah, ya, ghibah itu enak sebenarnya. Bicarakan orang, senang, enak itu sebenarnya. Percaya nggak? Duduk di warung kopi ngomongin orang, enak, diomongkan tuh enak. Hati itu sebenarnya suka, tapi karena Allah benci ditahan, paham? Ditahan, tidak boleh dilakukan karena kita memiliki sifat al-itharu. Kemudian yang kedua, al-ithar yang berhubungan dengan sesama makhluk. Ini ada tiga macam. Al-ithar yang berhubungan dengan sesama makhluk ada tiga macam. Yang pertama dilarang, yang kedua makruh atau mubah, yang pertama dilarang, yang kedua makruh atau mubah, yang ketiga mubah. Ithar yang terlarang adalah mengutamakan orang lain daripada dirinya dalam perkara yang wajib. Dalam perkara yang wajib, dan ini terlarang. Kenapa? Itu seolah-olah dia memutuskan atau ingin menghilangkan kewajiban pada dirinya, dia kasihkan ke orang lain. Contoh, kewajiban wudhu yaitu dengan air. Nah, lalu dia ada satu gayung air.
kawannya tidak punya air dan tempat lain tidak ada punya air kecuali satu gayung yang dia miliki, kawannya tidak punya. Ya. Sementara wudu itu wajib selama masih ada air ya tetap pakai air. Nah, maka bagi dia yang punya air, maka dia wajib tunaikan untuk dirinya dulu, dia gunakan air, jangan kasihkan ke orang yang dia tidak punya air. Ini namanya al-ithar yang mamnu, yang terlarang. Kemudian yang kedua, al-ithar yang makruh atau sebagian ulama mengatakan mubah. Ya. Mendahulukan perkara yang sunnah untuk orang lain. Misalkan sholat itu sunnahnya di saf pertama. Dia sudah berada di saf pertama, begitu ada orang datang, "Pak, silakan maju Pak, biar saya mundur." Pernah nggak ngeliat orang kayak gitu? Banyak kan? Ya, itu makruh. Ya, itu makruh. Kemudian yang ketiga, al-ithar al-mubah, mendahulukan orang lain ya dalam perkara yang mubah. Dan sebagian ulama mengatakan ya bisa hukumnya menjadi sunnah. Ya. Contoh, dia sedang makan nasi bungkus, perutnya dalam keadaan lapar. Kemudian ada satu orang kawannya belum makan, dalam keadaan sama lapar. Dan ini perkara yang mubah. Nah, orang yang punya rasa itsar, kamu belum makan, lapar, saya udah kamu makan dulu. Nah, kamu makan dulu, kamu gimana? Gampang. Nah, ya, gampang. Nah, itu namanya al-itsar dalam perkara yang mubah. Boleh. Al-itsar dalam perkara yang mubah ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ya, jangan sampai orang yang berbuat itsar itu sampai menghabiskan waktunya untuk ya hal yang mubah. Misalkan ya satu harian atau berhari-hari dia menghabiskan waktunya untuk berbuat itsar dalam perkara yang mubah. Nah, ini tidak benar juga. Ya, karena waktu itu bisa digunakan untuk yang lain. Kalau memang kebetulan, kalau memang mau menyepas ya tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai orang yang berbuat itsar dalam perkara yang mubah menyebabkan ya kemudorotan dirinya. Jangan. Misalkan dia tahu kalau tidak makan semenit dia akan sakit emah, yang bisa membuat dia mati mungkin ya. Begitu kawannya juga lapar kayak dia, ya udah, ya mati nanti dia sakit mah, paham nggak? Ya udah, itu memudaratkan dirinya, lebih baik dia makan dulu karena supaya tidak emahnya kambuh. Kemudian yang keempat, jangan sampai ya merusak agamanya. Ya, jangan sampai merusak agamanya. Kemudian yang keempat, jangan sampai menjadi sebab untuk menghalangi jalan kebaikan. Ya, berbuat itsar dalam perkara yang mubah jangan sampai menutup jalan kebaikan, jangan. Ya, artinya selama tidak menutup jalan kebaikan tetap kita lakukan. Jangan sampai menutup jalan kebaikan. Misalkan majelis taklim itu wajib menuntut ilmu. Karena dia mau buat itsar, ya dia tidak ikut kajian. Ya. Itu namanya menutup jalan kebaikan. Jangan, kan bisa di waktu yang lain. Nah, al-itsar yang dituntut, yang diutamakan untuk dilakukan, ya ada dua. Yang pertama, al-itsar itu dilakukan karena ada pendorong secara tabiat, secara naluri. Ya. Contoh, ya dia mengutamakan bapaknya, ibunya, saudaranya, atau orang yang dia cintai. Nah, itu tabiat, ya itu tabiat. Kemudian yang kedua, al-itsar yang menjadi pendorong dia melakukannya karena keimanan dan cinta terhadap kebaikan. Ya, karena keimanan dan cinta dengan kebaikan. Kemudian selanjutnya faidah dari sifat al-itsar. Faidah yang pertama,
Jadi al-ithar itu bisa melahirkan faidah. Yang pertama adalah dukhulul mu'athirin fi man asnallahu alaihi min ahlil ithar, ya. Wa ja'alahum minal muflihin. Dimasukkannya orang-orang yang berbuat isar ke dalam golongan yang Allah puji mereka sebagai orang-orang yang beruntung, ya. Dan mereka dikatakan Allah sebagai orang-orang muflihun, orang-orang yang beruntung. Kemudian faedah yang kedua, al-ithar itu adalah jalan untuk mendapatkan cintanya Allah. Jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, iya jelas, ya, jelas sekali itu, ya. Karena orang yang berbuat isar itu pasti dia akan melakukan, ya, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang ketiga, faedah al-isar merealisasikan kesempurnaan iman, kesempurnaan tauhid, nah, ya. Jadi akhlak itu penyempurna tauhid. Nah, akhlak itu kan luas, al-ithar ini bagian terkecil dalam bab akhlak. Nah, faedah orang yang bisa merealisasikan al-ithar itu adalah penyempurna tauhidnya, penyempurna imannya, ya. Kemudian yang keempat, faedahnya adalah sifat al-ithar akan membawa seseorang kepada akhlak yang mulia dan meninggalkan akhlak yang buruk. Kemudian yang kelima, al-ithar akan mendatangkan keberkahan makanan kalau dia memberikan makanan, harta kalau dia memberikan harta, kemudian alat-alat yang alat-alat yang berguna lainnya. Jadi sifat al-ithar itu membuat kebaikan yang dia utamakan pada orang lain mendatangkan keberkahan. Kalau makanan yang dia berikan, makanannya mengandung keberkahan, hartanya akan mengandung keberkahan, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam al-ithar adalah, ya, keberadaan sifat al-ithar di tengah-tengah masyarakat. Ada sifat itu di tengah masyarakat, berarti ini menunjukkan bahwa, ya, adanya rasa tolong menolong di antara masyarakat, adanya rasa sepenanggungan, ada rasa kasih sayang, ya. Ya, berarti ketika di tengah masyarakat apapun terdapat, ya, komponen masyarakat mengamalkan sifat al-ithar, berarti di tengah masyarakat itu ada apa? Sifat tolong menolong, ada rasa tolong menolong. Pasti ada rasa saling sepenanggungan, ada rasa saling menyayangi, mencintai. Namun sebaliknya, ketika di tengah masyarakat itu tidak ada sifat al-ithar, ya, maka menunjukkan kekosongan, ya, sifat ini. Artinya kekosongan pondasi yang penting ini yang membangun masyarakat yang beriman, yang kuat dan sepenanggungan. Itu tidak ada berarti. Ya. Biasanya orang komplek, walaupun tidak semua, ya, hidupnya aku, kau, ya. Ada. Jadi budaya Indonesia yang suka gotong royong, peduli dengan satu yang lain, itu bagian daripada, ya, tolong menolong, bagian kecil dari sifat al-ithar. Al-ithar itu puncak tertinggi persaudaraan itu, ya, puncak tinggi persaudaraan. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, penghalang-penghalang untuk mencapai sifat al-ithar ada dua. Yang pertama yang berhubungan dengan Allah. Jadi maksudnya penghalang-penghalang untuk memperoleh sifat al-ithar yang berhubungan dengan Allah. Berarti apa?
ya beribadah kepada Allah, melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Nah, ada penghalang-penghalangnya orang tidak bisa melakukan al-itsar atau sulit al-itsar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penghalang tersebut? Yang pertama adalah kerasnya hati. Ya, kerasnya hati seseorang dan sulit dia memahami sebuah kebenaran. Ya. Hati yang keras membuat dia tidak cepat atau lambat dalam memahami sebuah kebenaran. Dan hampir-hampir ketika dia ingin mengetahui sebuah hakikat kebenaran, itu bisa dia lakukan kecuali dengan setelah dia bersusah payah setengah mati. Itu pun tidak lepas bercampur yang akan dia temui ada syubhat, ada keraguan, ada was-was, rasa takut, ada betul ndak ya, mungkin inikah. Nah, pandangan dia berkaitan dengan kebenaran tersebut tidak lepas dengan itu. Itu tanda sulit dia melakukan al-itsar berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan hukum ini apa? Mau kita amalkan, tapi ini begini, ini Ustadz ini benar begini, mana yang benar nih? Nah, sulit dia untuk memahami. Padahal jelas sebenarnya. Nah, sebenarnya jelas, tapi syubhat terus gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kedua ini orangnya cerdas orangnya. Cerdas, cepat nangkap, gampang pintarnya, cerdas ya. Tetapi jiwanya lemah, rendah, jiwanya lemah dan rendah, hina. Ketika melihat al-haq, ketika melihat kebenaran, ketika melihat sebuah petunjuk, hatinya lemah untuk mengutamakan al-haq, untuk mengutamakan petunjuk tersebut. Padahal dia ngerti, padahal dia paham. Karena tidak semua orang yang pintar itu bisa beramal. Karena hatinya lemah, hatinya hina, rendah. Ketika dia melihat al-haq yang jelas, ketika dia melihat petunjuk yang jelas, tapi hatinya lemah untuk mengutamakan al-haq tadi, untuk mengutamakan petunjuk tadi. Maka orang yang memiliki hati yang seperti ini, dia akan membawa hatinya dalam keadaan hancur. Hatinya akan menjadi rusak, hatinya menjadi seperti hati orang yang sakit. Ketika dia berjalan membawa hatinya dengan satu langkah, berhenti satu langkah. Mau jalan kebenaran, berhenti. Itu tadi. Bukan berarti dia enggak cerdas, paham. Kalau yang pertama mungkin bodoh. Yang kedua ini cerdas. Nah, sulit dia, ini adalah penghalang-penghalang seorang untuk mencapai sifat al-itsar hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghalang-penghalang untuk memperoleh karakter al-itsar yang berhubungan dengan makhluk. Ini penghalang-penghalangnya apa? Yang pertama, dha'ful iman. Lemah iman. Lemah iman. Kenapa? Lemah iman, lemah keyakinan. Ini membuat seorang itu sulit untuk berbuat itsar kepada sesama makhluk yang lain. Kita cari sebaliknya. Karena keimanan yang kuat pada diri seseorang itu pasti akan menjadi pendorong si pemilik iman yang kuat itu akan melakukan kebaikan karena imannya kuat, akan dermawan, akan membantu orang, akan memberi orang, Tetapi ketika dia tidak bisa berbuat itsar kepada orang lain, kikir, pelit, egois, mementingkan diri sendiri, itu berarti imannya lemah, keyakinannya lemah. Itu bisa dipastikan, Karena kalau imannya kuat pasti tidak begitu,
Maka sehingga ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang itu imannya lemah, itu akan menjadi sebab dia menjadi kikir, sebab dia menjadi bakhil, sebab dia menjadi egois, sebab dia menjadi hal-hal yang jelek yang dia lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Sekarang yang kedua, asyukhul muta', kebakhilan yang diperturutkan. Maksudnya apa ya? Kebakhilan atau kekikiran yang diturutkan gitu ya. Paham kan? Yang diikuti gitu. Ya. Ini termasuk salah satu penghalang seorang bisa mendapatkan karakteristik isar yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya. Ya, karena ketika kita beramal, pikirannya adalah bukan amal, ya, maka kita akan timbul rasa untung rugi, kita akan timbul rasa sayang dan seterusnya, ya. Oleh karena itu biasanya ini dirasuki dengan memperturutkan rasa kikir itu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9 itu, wa man yuqqa syuhhah, barang siapa yang dilindungi dengan kekikiran an nafsihi, dari dirinya, maka dia orang yang beruntung, aflah, ya, orang yang beruntung. Nah, dalam ayat itu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala itu memuji orang-orang yang berbuat itsar, dan sebuah peringatan dan ancaman bagi orang yang kikir dan bakhil. Di situ juga ada kata sungguh beruntung orang yang dia terlindungi dari sifat bakhil dan kikir. Ya, sifat bakhil dan kikir. Kemudian yang ketiga, penghalang yang ketiga adalah hubbun nafsi wa tamallukul atharah 'alal qalbi. Ya. Mencintai diri sendiri. Ya. Mementingkan diri sendiri gitu ya. Memiliki egois yang ada di dalam hati. Ya jelas ini jelas ya. Penghalang seseorang untuk bisa berbuat itsar. Bagaimana untuk mau mendahului orang lain, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, kalau lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, lebih egois, ya, susah kan? Mungkinkah itu bisa terwujud sifat itsar? Sulit, ya, karena berlawanan. Ya, karena berlawanan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi aw li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya atau melebihi daripada dirinya. Nah, ini merupakan sifat itsar. Mungkin nggak sifat itsar itu bisa tumbuh kalau lebih mencintai diri sendiri? Nggak mungkin itu rasanya, ya. Lebih memiliki egois yang ada dalam hati. Kalau bisa dia sebanyak-banyaknya kan dapat, kan gitu. Nah, memang ini penghalang, Kemudian yang keempat, qaswatul qalbi wa jumuduh. Nah, ini termasuk penghalang adalah kerasnya hati serta kakunya hati seseorang. Kemudian penghalang yang kelima, dha'ful himmah wazuhud, lemahnya ini himmah, lemahnya cita-cita, kurang semangat gitu, dan kurang zuhud. Kemudian yang kedua, imannya kokoh, keyakinannya kuat, mantap, tidak ngambang, ya, keimanannya kokoh, mantap, kuat, tidak mengambang.
Nah, kalau seseorang itu keimanannya kokoh, keyakinannya mantap, kuat, nah pasti buah dari keimanan yang kokoh dan mantap, buahnya adalah itsar. Itu buahnya. Kemudian yang ketiga, ya, sarana ketiga untuk menolong kita mendapatkan karakteristik itsar adalah kuat dalam bersabar, kesabaran yang kuat, dan as-sabat, teguh, kokoh. Kesabaran yang kuat dan teguh dalam, ya, memegang al-haq, ya, memegang al-haq, ya. Kemudian yang kedua, sarana yang menolong seseorang untuk mendapatkan karakteristik itsar, hubungannya dengan makhluk sekarang, ya, dengan makhluk. Tadi kan dengan Allah, betul kan? Karena dengan makhluk, ya. Seorang hamba memiliki keinginan yang kuat untuk dia bisa berakhlak yang mulia, gitu ya. Bisa berakhlak yang mulia, ya. Berarti apa? Seorang itu punya keinginan kuat bagaimana akhlaknya itu bisa mulia, gitu ya. Akhlaknya bisa mulia. Ini sarana untuk menolong dia bisa berbuat itsar kepada orang lain. Karena kalau seseorang itu sudah keinginannya kuat untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, al-itsar itu termasuk akhlak yang mulia enggak? Ya, pasti akan dia lakukan, kan gitu. Karena motivasinya apapun yang membuat akhlaknya mulia, dia lakukan. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, akhlak yang jelek, dan harus dia tanamkan kebencian itu terjadi pada dirinya. Terakhir, bagaimana bentuk itsar di zaman para sahabat? Saya bacakannya, ini sangat menarik sekali. Dan ini adalah, ya, asbabul nuzul turunnya surat Al-Hasyr ayat 9 tadi. Bagaimana orang-orang Ansor menyambut orang-orang Muhajirin, di mana orang-orang Ansor lebih mengutamakan kepentingan orang Muhajirin. Ini asbabul nuzulnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada kaum Ansor, satu orang baru datang ke Madinah, hijrah, langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seperti biasa, kalau seorang datang itu Rasulullah selalu menjamu, ya, menjamukan tamu. Maka Rasulullah faba'atha ila nisaihi, Rasulullah bertanya dengan salah satu istrinya, ada enggak yang bisa digunakan untuk menjamu tamu? Tuh kata Rasulullah, ya. Faqulna, berkatalah para istri-istri Rasulullah, ya, ma ma'ana illal ma, tidak ada satupun makanannya Rasulullah kecuali hanya air. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yadummu au yudayyifu hadha. Lalu karena Rasulullah ini tidak punya apa-apa kecuali air, ya, maka Rasulullah bertanya kepada salah satu kaum Ansor, siapa yang mau menjamu tamu ini dari Muhajirin? Berkatalah satu orang dari kaum Ansor, ya. Faqala rajulun minal Ansor, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang akan menjamu, ya, tamumu yang dari Mekah, dari orang-orang Muhajirin, ya. Fantalaqa bihi ila imraatihi, maka pergilah orang Ansor tadi, sahabat Ansor, pergi dia ke rumah, tanya istrinya, ya, tanya istrinya. Faqala akrimi dhaifa Rasulillah, wahai istriku, muliakan ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Faqalat, maka berkata istrinya, ya, ma indana illa futu sibyani, kita tak punya makanan apa-apa kata Pak Mansur itu ya, kecuali stok untuk anak-anak kita makan malam ini, dah, kecuali hanya untuk anak kita makan malam ini, ya. Faqala, maka suaminya bilang, fahayyani ta'amaki wa asbahi sirajaki wa nawwami sibyanaki, siapkan saja makananmu yang untuk anak-anak tadi itu, siapkan saja makanan itu, hidupkan lampu, tidurkan anak-anakmu. Wah, itu ya, tidurkan anak-anak. Ya. Terus fahayya'at ta'amaha, maka istrinya pun patuh kepada suaminya. Fahayya'at ta'amaha, maka si istrinya pun menyediakan makanan tersebut. Wa asbahat sirajaha, kemudian menghidupkan lampu istrinya, ya. Wa nawwamat sibyanaha, lalu istrinya pun menidurkan anak-anaknya yang belum makan tuh, ya, stoknya tadi ditidurkannya. Setelah anaknya tidur, thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha, setelah anaknya tidur, ya, istrinya bangun lagi, ya, dia pura-pura membetulkan lampunya, ya, dia pura-pura membetulkan lampunya, ya, karena ada tamu kan, ya, masa tamu datang, ya, makan tidur istrinya kan sama suaminya kan nggak mungkin kan gitu, pasti suaminya menemani tamu, istrinya di dalam pura-pura disuruh menghidupkan lampu seolah-olah juga makan gitu, ya, seolah-olah juga makan. Fa atfa'athu, kemudian setelah itu istrinya memadamkan lampu. Fa ja'ala yuriyani annahuma ya'kulani, mereka membuat seolah-olah istri dan suami itu seolah-olah makan juga. Padahal dia tidak ada makan, seolah dibuat makan, dipandang tamu itu seolah-olah dia makan. Fabata tawiyain, padahal ya suaminya, istrinya, anaknya itu satu harian itu belum makan, ya, belum makan, ya, satu malaman, ya, satu hari itu belum makan, ya, karena tamu Rasulullah SAW orang muhajirin tadi. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah SAW, kemudian tibalah di pagi harinya si laki-laki itu datang menuju Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, dhahikallahu laila, sungguh pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat kalian berdua. Ya, Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat kalian berdua. Maksudnya apa? Ajiba min fi'alikuma, Allah itu takjub dengan perbuatan suami istri itu menjamu siapa? Muhajirin dalam keadaan dia tak punya apa-apa, dia lapar, bayangkan, anaknya ditidurkan, ya, sampai Allah ketawa. Fa anzalallah, turunlah firman Allah, surat, ya, Al-Hasyr ayat 9, ya, yang berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqqa syukha nafsihi fa ulaika humul muflihun, ya. Mereka orang-orang Ansor lebih mengutamakan orang-orang muhajirin, padahal mereka dalam keadaan sangat susah, sangat miskin, ya, susah, sangat miskin, ya. Kemudian waman yuqqa, nah di akhir ayat ini disebutkan waman yuqqa syukha nafsih fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dijaga oleh Allah dengan kebakhilan, dijaga oleh Allah dengan kebakhilan dan kekikiran, maka orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini sifat apa? Sifat apa? Itsar. Nah,
subhanallah. Bisa yang kayak begini. Ya, subhanallah, luar biasa ini, ya. Luar biasa ya ikhwan, dan para ulama banyak nih asar-asar kalau mau saya bacakan tapi tidak cukup. Cuman inilah asbabul nuzul surah Al-Asr, Al-Hasyr ayat 9, bagaimana orang Ansor, kisah detailnya tadi suami istri sampai Allah Subhanahu wa taala ketawa. Berarti ini menunjukkan Allah punya salah satu sifat ketawa. Sama enggak ketawanya antum sama ketawanya Allah? Tidak sama. Ya. Tapi harus kita imani saja itu sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketawa, dahikallahu lailah, pada malam hari itu Allah mereka melihat tingkah laku mereka demi memenuhi saudaranya sampai ketawa.